kembali lagi di podcast Suara Dema bersama saya Stingoropa, dan di samping saya ini ada perempuan yang sangat hebat sekali ya. Di sini ada Mbak Firda Ainun. Mbak Firda ini salah satu aktivis perempuan yang cukup keren ya. Beliau ini juga cukup keren, sangat keren lah, sangat keren. Dan beliau ini juga aktif di beberapa LSM di Jogja juga. Perihal mengurus isu-isu perempuan juga beliau ini, dan pernah jadi duta ya Mbak ya, duta genre DIY tahun 2019 kalau nggak salah. 2019 keren sekali dong, tepuk tangan dulu dong buat Mbak Firda. Nanti dikasih suara. Iya, kasih suara. Nah sekarang ini Mbak, kita dari podcast Suara Dema ini pengen membahas perihal kekerasan seksual di ranah kampus ya, khususnya Lagi hype banget ya. Lagi hype banget, dan aku pikir di luar juga sangat panas ya perihal kekerasan di ranah kampus ini. Tapi sebelum kita lanjut ke perihal pembahasan itu, kita spill dulu lah. Apa sih kekerasan seksual itu? Terus apa sih bedanya pelecehan seksual sama kekerasan seksual itu sendiri, Mbak? Karena aku pikir teman-teman di luar sana itu pasti juga mempertanyakan ya, kekerasan seksual dan pelecehan seksual itu apakah sama, atau mungkin salah satu dari bentuk implementasi dari kekerasan seksual itu sendiri. Bagaimana Mbak? Kalau menurut Mbak Firda itu gimana? Oke ya, jadi ketika kita berbicara terkait dengan kekerasan seksual, sebetulnya itu hal yang cukup panjang diperjuangkan di negeri ini gitu. Terlebih untuk payung hukumnya, bagaimana hari ini kekerasan seksual itu bisa dilindungi, baik itu korbannya anak, teman-teman yang terdiskriminasi, kaum miskin, atau siapapun gitu, bisa dilindungi gitu. Nah, kita melihat hari ini bagaimana Permendikbud hadir gitu kan, sebagai angin segar bagi kita mahasiswa, terlebih juga pihak-pihak universitas, karena yang dilindungi tidak hanya mahasiswa gitu ya. Jadi ada karyawan, dosen, bahkan juga mahasiswa gitu. Sivitas kampus, sivitas akademisi di kampus gitu. Nah, berbicara kekerasan seksual dengan pelecehan seksual gitu ya, terkadang itu memang ada kesalahan persepsi ya, gitu. multitafsir gitu. Nah, pelecehan seksual itu ternyata bagian dari kekerasan seksual gitu. Jadi kekerasan seksual itu sendiri sebetulnya itu tindakan menghina, terus juga merendahkan, terus juga melukai, ataupun baik itu secara psikis maupun fisik gitu. Nah, itu oleh karena itu kenapa ada dua sebenarnya kekerasan seksual itu, ada verbal dan non verbal. Yang mana kekerasan seksual itu akan memberikan dampak yang lebih jauh. Kita bisa lihat di film Garis Biru gitu, bagaimana perempuan itu terdampak dengan posisinya, beban berlapisnya. Yang dikeluarkan duluan siapa? Pasti yang cewek kan? Karena dia kondisi tubuhnya dia yang paling kelihatan berubah. Secara fisik juga ya. Secara pendidikan dia sudah terdiskriminasi. Kedua juga masalah ekonomi. Secara pekerjaan dia juga pasti jelas banyak karena tingkat pendidikannya rendah, kemudian banyak yang tidak bisa melihat dia sebagai manusia karena dia korban perkosaan gitu. Kemudian juga banyak hal ya, kemudian yang itu mendapatkan kerugian dari kekerasan seksual itu sendiri, dan itu akan berdampak yang cukup panjang dari sosial, budaya, ekonomi, sampai dengan hak pendidikan itu tadi, bahkan hak hidup juga, karena banyak yang depresi, apalagi anak-anak yang mengalami perkosaan, dia mengalami traumatik, terus juga mengalami kemudian harus melahirkan, dia mengalami baby blues gitu, sehingga anaknya sendiri ada yang kemarin itu sempat di Cina ada kena 19 guntingan gitu. Yang ditusuk itu ya? Iya, yang ditusuk. Beritanya itu ya. Makanya itu adalah salah satu efek baby blues gitu. Yang itu memang tidak bisa kita salahkan orang tuanya, karena memang sebenarnya orang tua seperti itu butuh support gitu. Untuk mengurusi anak itu. Artinya anak ini bukan hanya urusan perempuan. Gitu. Bukan hanya urusan ibu gitu. Terlebih untuk pola asuh anak itu harus kedua belah pihak ya. Nah, mungkin kita bisa belajar dari dua garis biru itu ya. Cuman kalau dua garis biru ini ya, kalau kita lihat gitu, karena perempuannya bisa melanjutkan studi ke Korea, ya nggak sih? Itu karena dia udah jelas ya, karena dia orang kaya gitu. Dia punya strata kelas yang cukup baik, terus kondisi ekonomi yang cukup baik, lingkungan yang akhirnya suportif sama dia. Ini yang nggak kita dapat gitu. Coba kalau kita bayangkan, ini teman-teman yang kurang mampu secara finansial yang mendapat hal-hal seperti ini gitu.
gimana mereka akan melanjutkan sekolah, Betul. terus gimana mereka dapat support dari lingkungannya gitu. Karena aku lihat kalau yang di 2 garis biru ini memang apa ya, orang-orangnya itu cukup mapan secara pengetahuan gitu. Iya. Akhirnya sadar gitu, dan mereka juga support anaknya, terus karena mereka kaya ya jadi bisa tetap Ya, melanjutkan secara sekolah. finansial ada lah ya. Iya, nah gitu jadinya kekerasan seksual itu ada 15 macam kalau menurut Oke, Komnas 15 Perempuan macam. gitu. Salah satunya itu pelecehan seksual. Ada juga pemaksaan pernikahan, pemaksaan perceraian, terus juga perkosaan, eksploitasi, itu jelas ya. Nah, dengan kekerasan-kekerasan lainnya gitu. Cuman karena hari ini kita sangat erat kaitannya dengan media gitu ya. Iya. Ini juga kita lagi bermedia gitu. Perang media, counter narasi gitu. Jadi banyak banget ternyata kekerasan hari ini tuh variatif gitu. Oke. Ada kekerasan berbasis gender online juga. Kayak gimana tuh Mbak? Nah, kekerasan seksual berbasis gender online ini ternyata tidak hanya merekam, bentuknya rekaman, video gitu-gitu enggak juga gitu. Tapi ini terkait dengan gimana kita mengomentari seseorang, Iya, betul. itu juga termasuk ya, apalagi komentar-komentar yang tidak sepatutnya gitu. Nah, itu juga salah satu bentuk dari kekerasan seksual yang mungkin hari ini harus kita kembalikan gitu. Ternyata di dalam kekerasan gender berbasis online ini juga ada berbagai macamnya gitu. Ada tipe-tipenya, termasuk pelanggaran hak privasi, kemudian juga bullying gitu, dimana negara kita sebenarnya yang nggak melindungi privasi masyarakatnya gitu, yang mudah banget terjebol sampai ada pinjol-pinjol gitu kan. Nah, sampai hak KTP orang itu diambil buat pinjaman online gitu. Ini artinya kita belum mempunyai sesuatu regulasi yang cukup kuat di Indonesia untuk melindungi privasi kita sendiri. Oleh karena itu ya kita sendiri yang harus berjaga-jaga gitu. Kita sendiri yang coba memilih gitu bagaimana bermedia yang baik dan bijak. Kemarin juga ada ini kan Mbak ya, kasusnya yang perempuan masih di bawah umur yang yatim piatu apa ya kalau nggak salah itu, yang kemarin ditindas karena padahal dia sebagai korban Iya. dan malah dibully, Iya. dibully. Oke, benar. Itu juga salah satu ini ya. itu yang di Malang ya. Iya, Nah, yang itu di parah Malang banget itu. gak sih? Itu sangat Itu jangan ditiru ya kawan-kawan. maksudnya dia juga Tindakan udah yang cukup. jadi anak yatim piatu Iya. di panti asuhan, Mm-mm. dituduh memprovokasi seorang suami Iya. yang ternyata itu malah memperkosa beliau ini, Betul. orang ini, anak ini, dan istrinya salah paham, akhirnya mengundang banyak orang perempuan untuk memukuli dia ini. Itu salah satu bentuk apa ya Mbak, kekerasan yang emang harus diatur ya hukumnya ini. Karena kalau kita bicara perihal hukuman-hukuman kekerasan seksual ya teman-teman, khususnya masih kurang memihak terhadap korban ya, Iya, termasuk terhadap Mbak ya. korban, betul. Gitu. Karena sebetulnya korban ini kita tidak bisa berbicara bahwa korban itu hanya perempuan gitu. Misal nih dari 10 perempuan di Indonesia itu 8 yang termasuk dari korban kekerasan seksual. Tapi tidak menutup kemungkinan dari 10 laki-laki itu ada 2 yang menjadi korban kekerasan seksual. Kenapa itu bisa 2 gitu? Karena kita hari ini berbicara data gitu ya. Data juga belum, karena hari ini emang kita mengandalkan big data gitu. Tapi data ini hanya permukaan gitu. Fenomena kekerasan seksual ini sebetulnya kayak fenomena gunung es gitu loh. Jadi di permukaannya ya hanya kelihatannya segini gitu. Tapi dasarnya itu lebih banyak sebenarnya. Apalagi laki-laki gitu. Laki-laki tuh punya toxic masculinity. Oke, toxic masculinity. Nah, Apa Mbak? iya. Toxic masculinity. Dia cowok-cowok gengsi nggak kalian kalau ngakuin kalian itu diperkosa, coba diperkosa sama cewek, ya kan pasti gengsi. Karena itu minoritas ya Mbak ya. Minoritas, dan itu laki-laki dianggap kuat. Iya betul. Ya secara peran sosial mereka dianggap lebih kuat, kemudian mereka juga dianggap lebih mempunyai gengsi yang tinggi, kemudian juga loh kok kamu nggak ngelawan sih gitu, itu kan perempuan gitu. Nah padahal gitu masalah kekuatan ini bahkan lebih banyak juga gitu perempuan yang kemudian lebih kuat daripada laki-laki gitu. Makanya kekerasan seksual ini sebetulnya kita semua itu berpeluang untuk menjadi pelaku dan menjadi penyintas gitu. Artinya ini harus kita upayakan bersama, terus juga ya harus kita counter bersama, harus kita cegah bersama gitu. Kita juga perlu edukasi dalam diri kita juga, karena kita juga memungkinkan buat jadi pelaku sebenarnya. Iya, betul sekali.
Oke, itu tadi sedikit jelasan ya, penjelasan perihal kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Ternyata kekerasan seksual ya itu tadi, dan pelecehan seksual sudah termasuk dari Bagian dari kekerasan seksual itu. Nah, kembali lagi ke topik kita Mbak, kekerasan seksual di ranah kampus. Nah, seharusnya kan kalau kita pikir-pikir ya teman-teman, ranah kampus itu adalah tempat yang seharusnya dijadikan untuk mencari ilmu atau mungkin menambah wawasan. Tapi ternyata menjadi salah satu tempat yang tidak ramah terhadap perempuan itu sendiri. Iya. Bagaimana Mbak itu? Cara menurut Mbak? Kadang nggak habis pikir nggak sih kayak gitu ya kan? Kampus loh. Iya, kampus, dan itu kebanyakan memang kasus kekerasan seksual di wilayah universitas itu memang antara dosen dengan mahasiswa gitu. Kalian pikir aja gitu, dosen ini seorang yang mapan pengetahuan. Betul. Mereka juga seorang profesor, mereka juga tidak menutup kemungkinan mereka ini adalah orang yang berilmu lah. Nah, tapi mereka malah yang punya celah, punya peluang lebih besar gitu, karena mereka tahu gitu kan. Nah, karena mereka akhirnya punya pendidikan yang mapan gitu, mereka juga punya relasi relasi kuasa yang cukup tinggi dibanding mahasiswanya. Ini mereka bisa intimidasi, terus juga memaksa, nanti juga dengan berbagai ancaman-ancaman, misal nilai nggak dikasih A atau skripsinya bakal diperlambat atau gimana. Nah, itu banyak banget terjadi di kampus sebetulnya. Betul sekali, karena kalau kita lihat di berita-berita juga ya teman-teman, kekerasan seksual yang ada di kampus itu pasti alasan yang paling dasar pasti ada ini Mbak ya, faktor yang kita bikin skripsi nanti kamu tak perlancar ya. Iya, nilai. Padahal itu berkaitan embel-embel yang sebenarnya buat memperlancar itu semua ya. Iya, betul. Ya, begitulah disayangkan. Kondisi di negeri ini gitu cukup memprihatinkan sebetulnya gitu. Karena harusnya mereka yang berpendidikan, harusnya mereka yang punya pengetahuan yang mapan itu tidak dilakukan dengan mereka gitu. Kecuali memang mereka, ya kita tidak bisa membenarkan apapun segala bentuk kekerasan seksual gitu. Cuman kalau kita melihat gitu, misalnya aku di catcalling ya sama orang, hai cewek gitu kan, cucut gitu ya. Nah aku ngerasa korban, tapi dianya nggak tahu kalau ini tuh sebetulnya adalah tindak kekerasan seksual gitu. Nah kan nggak tahu kalau itu tindak kekerasan seksual gitu. Nah itulah dimana kita semua harus punya pendidikan yang namanya kekerasan seksual. Makanya harapannya nanti ini tuh nggak berhenti di sini. Mungkin teman-teman Dema bisa melakukan ekspansi pengetahuan lah gitu ya. Harapannya semua mahasiswa minimal aja di kampus UIN gitu atau di Fakultas WEBI gitu semuanya paham, semuanya sadar akan apa sih kekerasan seksual itu, bentuknya seperti apa aja gitu. Itu bisa terjadi dalam ranah apa aja dan siapapun bisa ya menjadi korban, entah itu perempuan ataupun laki-laki. Semuanya, semua jenis gender, semua orientasi seksual gitu itu berpeluang untuk menjadi korban dan pelaku ya. Terutama gitu, apalagi orang yang nggak ngerti kan, tiba-tiba aja udah biasa kan ada orang yang terlalu friendly, grapya ngono atau diginiin gitu kan. Sedangkan ada ceweknya yang kadang nggak nyaman gitu ya kan. Kalau aku ya it's okay gitu kalau misal temen gitu kan, tapi kalau tiba-tiba kenal terus lu giniin, sok kenal banget gitu kan, SKD banget. Iya, nah itu sebetulnya yang perlu dicegah gitu. Nah Mbak, kalau itu tadi kan dari sudut pandang Mbak ya, karena kalau seseorang atau perempuan khususnya ya, kalau udah menjadi korban, itu pasti pas kejadian ada satu momen mereka ada di satu titik tidak bisa menghindar atas apa yang telah terjadi terhadap mereka. Iya. Nah, dan seakan-akan dari kejadian itu timbullah victim blaming. Iya. Kok kamu nggak teriak kah? Atau kamu nggak nolak gitu ya? Nolak. Karena sebut saja fresh ya, membeku ya, apa yang namanya fresh ya itu. Jadi nggak bisa seakan-akan kita menyalahkan korban gitu loh. Dan sampai sekarang ini persepsi-persepsi yang ada di luar sana bahwasanya korban yang menjadi salah satu yang dipegang-pegang atau mungkin dilecehkan atau mungkin mendapat kekerasan itu yang mendapat impact yang lebih gede itu loh Mbak. Itu pasti. Dan persepsi seperti ini yang susah dihilangkan gitu loh Mbak. Iya betul. Tapi emang itu wajar nggak sih Mbak kejadian atau momen yang sampai membeku itu terjadi gitu loh?
Sebetulnya itu hal wajar jika itu apa ya, dihadapkan dengan kita gitu, apalagi kita yang belum punya pengetahuan apa-apa kemudian mengalami kekerasan seksual yang itu mungkin dia nggak tahu tapi dia ngerasa nggak nyaman gitu. Dia nggak tahu kekerasan seksual tapi dia ngerasa nggak nyaman gitu. Banyak hal seperti itu terjadi gitu. Pernah aku dulu goncengan di deket rel di sini gitu. Nah itu aku boncengan karena aku yang ngebonceng gitu, temenku di belakang. Apa teman cewek? Iya, temenku cewek gitu, satu organisasi kan. Kemudian dia di belakang aku, dan di belakang itu ternyata ada cowok itu ngedipin mata gitu loh. Kayak genit-genit gitu ya kan. Nah terus temanku ini posisinya emang dia kayak membeku, nge-freeze gitu tubuhnya gitu kan. Kemudian aku bingungnya gitu, setelah kereta api lewat, setelah kami jalan baru dia apa ya, Ngomong. enggak, apa misuh lah istilahnya, Misuh. jancok Iya. gitu kan. Siap. Baru itu gitu, kenapa pas nggak langsung gitu Iya. kan, kenapa nggak langsung. Terus aku nanya lah, kamu kenapa gitu kan, tadi tuh ada orang apa cowok dipin gitu katanya. Nah itu sering terjadi sebetulnya Iya. gitu. Bahkan dulu juga aku pernah ke pantai bareng gitu sama temanku, memang dia digoda-godain sama cowok apa mungkin yang secara fisik dianggap lebih apa ya, cantik lah secara mayoritas atau Visual sosial ya. gitu ya. Nah terus banyak digodain sama cowok-cowok, aku nggak tahu itu cowok-cowok dari mana padahal dia masih SMP loh. Dan itu aku nanya, kamu kelas berapa, aku tanya SMP gitu. Awalnya dia godain gitu kan, godain. Terus aku emang lagi main pasir gitu, aku nggak tahu gitu. Terus habis itu pas mau pulang digodain lagi. Itu baru aku yang ngomong, mas ini tuh mbakku, dia udah punya suami, jangan digoda-godain, aku bilang kayak gitu. Ya padahal dia belum punya suami gitu. Tapi dalam konteks ini itu sebetulnya sangat diperbolehkan ya, mengada-ada gitu. Terus juga sok kenal itu ya nggak apa-apa gitu, karena ini dalam upaya pencegahan gitu, biar mereka nggak lagi godain gitu. Berarti momen dimana korban itu merasa kayak membeku itu emang udah wajar mbak ya? Wajar banget, apalagi ini kasusnya aja istilahnya kekerasan seksual yang apa ya, istilahnya tidak menyerang fisik gitu, tapi dia merasakan ketidaknyamanan. Hanya itu aja orang bisa ngerasa nge-freeze gitu, membeku gitu. Gimana dengan orang yang diperkosa, kemudian dipegang-pegang gitu, itu posisinya Yang adalah lebih ya? iya, shock gitu loh. Secara psikologis pasti mereka kaget karena tidak pernah mengalami hal seperti ini. Sentuhan-sentuhan pasti dilakukan oleh orang-orang yang terkasih, tersayang lah, seperti bapak, ibu gitu kan. Kemudian hal ini tiba-tiba dilakukan oleh orang lain gitu kan, jadi kaget. Apalagi secara paksaan ya mbak ya? Secara paksaan. Nah itu menurut data sih hampir 91% itu memang korban-korban kebanyakan memang posisinya langsung membeku seperti itu gitu, karena mereka tidak punya mungkin dari dulu kita konstruknya ya gitu ya, masalah sex education juga tabu gitu, terus ada sentuhan boleh dan sentuhan tidak boleh, sehingga hal itu ya gimana lagi, ini adalah korban kurikulum juga sebenarnya gitu. Nah itu tadi perihal faktor yang mungkin emang wajar ya, hal-hal seperti itu, seperti membeku, kondisi membeku gitu kan. Nah, kalau di konteksnya mahasiswa atau mungkin kampus, korban-korban ini harus ngapain mbak? Karena kalau kita secara wajar ya, kalau korban kita nih mahasiswa dan ranahnya kampus, pasti seharusnya kita ngomongnya ke dekan kah atau dosen kah, tapi malah mereka yang jadi pelaku gitu loh. Nah ini korban yang mahasiswa ini harus bagaimana gitu loh. Nah itu kan yang sebenarnya menjadi tanda tanya besar ya teman-teman. Iya, betul. Perihal harus mengadu ke siapa, terus mereka show up itu udah hal yang hebat banget gitu loh, tapi mereka nggak ada payung hukum atau mungkin hal yang bisa memayungi mereka ya, gitu, memayungi mereka, betul, melindungi mereka ini. Iya, itu juga jadi salah satu catatan bahwa sampai hari ini kita itu masih kekosongan payung hukum gitu, terlebih di Indonesia gitu. Karena kita bicara di wilayah universitas gitu, memang di universitas ini kemarin sudah lahir Permendikbud nomor 30 tahun 2021 gitu. Itu sudah cukup lengkap menurutku, meskipun sudah banyak perdebatan gitu ya, perdebatan pro kontra itu adalah masalah ideologis sebenarnya, karena
persetujuan yang digarisbawahi itu dianggap hal-hal yang diadopsi dari barat gitu. Sehingga dianggap kalau misal dalam hal ini gitu persetujuan itu dianggap melegalkan zina gitu. Iya. Berarti kalau dengan persetujuan ya nggak apa-apa dong. Itu ada narasinya ya, narasi yang kalau itu kan kita persetujuan itu kita bicara konsen gitu. Tapi di sini mereka memaknainya secara lain gitu. Nah, Betul. ketika di dalam undang-undang ini berbicara tanpa persetujuan, berarti persetujuan itu dibolehkan dong. Dibolehkan, ya. Tapi nggak gitu konsepnya. 1+1 nggak mesti 2 gitu. Itu nggak harus linear gitu ya. Jadi memaknai sesuatu juga kita harus tahu batasan gitu. Kita harus tahu bagaimana hukum ini tuh ada pagernya sebenarnya. Ketika berbicara kekerasan seksual tidak usah disangkut pautkan dengan tindak asusila gitu, karena itu sudah ada undang-undang sendiri yang menaungi gitu. Dan aku pikir kampus pun juga ada undang-undang tersendiri perihal Perzinahan Nah, gitu kan. itu. Iya. Selain itu juga aku cukup apresiasi sebenarnya karena teman-teman ini dari PTKI ya, Iya. Perguruan Tinggi Islam, baik yang itu negeri maupun swasta, sebetulnya Kemenak itu sudah menerbitkan Dirjen Pendis. Dirjen Pendis tahun 2019, bahkan lebih dulu daripada Permendikbud. Akan tetapi gitu, karena itu bentuknya adalah surat edaran dan itu tidak mendesak teman-teman mahasiswa untuk segera melakukan pembentukan satgas seperti Permendikbud gitu. Akhirnya ini tuh prosesnya diperlambat. Kemudian tidak segera disahkan gitu. Aku mendengar dari teman-teman LKM Universitas di Universitas UIN gitu ya, UIN sini ya, UIN Sunan Kalijaga gitu. Bahwa SOP ini juga sebetulnya sudah dibuat gitu. Tapi sampai dengan hari ini belum bisa belum bisa diperjuangkan secara matang, padahal sampai dengan sejak 2019 sampai dengan sekarang gitu. Sampai dengan lahirnya Permendikbud ini belum bisa diupayakan gitu. Nah, kita jadi bertanya-tanya gitu. Ada apa sebenarnya? Gitu. Tapi karena ini bukan hak saya untuk berbicara gitu ya. Mungkin karena ini sangat sensitif ya mengenai kampus gitu. Saya tidak mengerti juga kenapa kampus sedemikian rupa gitu. Tapi kita bisa mencontoh teman-teman di UIN Bandung. UIN Bandung itu sudah mempunyai SOP setelah terbitnya Dirjen Pendis itu tadi. Dari Kemenak tadi ya? Ya, Dirjen Pendis 2019 terbit, kemudian teman-teman UIN Bandung itu mengupayakan untuk adanya SOP khusus kekerasan seksual gitu. Dan Selain, itu udah goals. Udah goals. Ya itu diupayakan sama teman-teman DEMA semanya gitu. Yang kemudian itu mungkin juga karena banyak yang concern ke isu gender ya, karena di wilayah dekat kota juga gitu. Mungkin itu jadi satu tergerak gitu loh. Dan itu juga aksesnya lebih mudah ke pemerintahan karena selain UIN Bandung juga sebetulnya tolak bersama kekerasan seksual di ranah kampus. Memaknai sesuatu juga kita harus tahu batasan gitu. Kita harus tahu bagaimana hukum ini tuh ada pagernya sebenarnya. Ketika berbicara kekerasan seksual tidak usah disangkut pautkan dengan tindak asusila gitu, karena itu sudah ada undang-undang sendiri yang menaungi gitu.